Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Masailul Jahiliyah oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan pagi hari ini kita sampai pada masalah yang ke-22. Judulnya ittikhadhuhum ad-dina lahwan wa la'iban. Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka menjadikan permainan-permainan atau senda gurau atau perkara-perkara yang sia-sia yang enggak ada faedahnya, itu sama mereka dijadikan sebagai agama, dijadikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang sia-sia, tidak ada faedahnya, senda gurau, permainan, guyonan dan yang lainnya. Qala al-muallif rahimahullah, penulis berkata, al-mas'alatu tsaniyatu wal ishrun. Masalah yang ke-22. Kata beliau, annahum ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Kata Syekh, sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah, mereka mengambil agama mereka, menjadikan agama mereka dengan hal-hal yang sia-sia atau dengan permainan-permainan. Itu ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis Masail Jahiliyah. Sekarang kita baca syarah atau penjelasannya dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, Allahu huwa kullu batilin yulhi 'anil haq. Ya. Allahu itu maknanya adalah segala sesuatu yang batil yang bisa melalaikan manusia dari kebenaran. Ya, semua kebatilan yang bisa melalaikan manusia dari al-haq itu namanya Allahu. Kemudian wal-la'ib, ya, al-la'ib huwa diddu al-jid. Ya, al-la'ib itu lawan katanya serius. Berarti apa? Dolenan. Ya, mainan. Lawan katanya serius, senda gurau, guyonan, candaan. Ya. Wa huwa ma la faidata fihi, dan itu adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Jadi lahun, laibun ini juga mencakup tidak ada faedahnya. Dua hal tadi tidak ada faedahnya. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Hadid
I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini itu kebanyakan isinya adalah la'ibun, permainan, wa lahwun, dan senda gurau, guyonan. Hal-hal yang diisi dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Itu kata Allah, kehidupan dunia itu kebanyakannya permainan dan tidak ada manfaatnya. Fatihadul lahwi wal la'ib dinan yutaqarrabu bihi ilallah azza wa jalla huwa min dini al-jahiliyah. Maka menjadikan permainan, senda gurau, hal yang sia-sia, ya lahwun dan la'ibun tadi dijadikan sebagai bentuk agama, dijadikan sebagai bentuk ibadah yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah, maka ini termasuk agamanya orang-orang jahiliyah, kebiasaan orang-orang jahiliyah. Wa hadza maujudun 'inda sufiyah. Namun sangat disayangkan perangai orang jahiliyah ini, kebiasaan orang jahiliyah ini ditiru oleh sebagian muslim, sebagian kaum muslimin. Terutama banyak terdapat pada kaum apa? Sufi. Ya, terutama terdapat pada kaum sufi. Fayattakhiduna darbad dufuf. Mereka menjadikan memukul rebana atau alat-alat musik. Wa yattakhidunal aghani ibadatan lillahi azza wa jalla. Mereka menjadikan rebana, alat-alat musik, nyanyian-nyanyian itu dijadikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akeh ndak nang Indonesia? Banyak. Apa namanya? Konser tapi kedoknya apa? Iya. Itu ngerti itu. Lanjut Yataqarrabuna ilallah bil aghani wa yataqarrabuna ilallah bi darbid dufuf. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan musik-musik, nyanyian-nyanyian, atau mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan memukul, menabuh rebana. Wal aghani wa alatuha lahwun wa la'ib. Sedangkan di dalam Islam musik-musik beserta alat-alatnya itu semuanya masuk kategori tadi lahwun dan la'ib. Ya, perkara yang batil tadi lahwun, perkara yang batil yang melalaikan manusia dari al-haq. Dan juga permainan senda gurau yang tidak ada faedah di dalamnya. Wahia muharramatun fi haddi dzatiha, dan hukumnya haram secara zatnya. Fa kaifa idza uttukhidat ibadatan lillahi azza wa jalla. Kok bisa sesuatu yang haram dijadikan sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian di sini ada footnote, beliau membawakan dalil-dalil tentang haramnya musik. Sebenarnya banyak dalil-dalil tentang haramnya musik. Cuman yang paling jelas, paling gamblang ada di surah Luqman ayat yang ke-6. Ya, nanti cek surat Luqman ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang memperjualbelikan lahwal hadits. Sering diterjemahkan dengan ucapan yang sia-sia. Apa tujuannya? Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan seorang musyrik dahulu yang bernama Al-Harith. Ya, kalau tidak salah namanya Al-Harith. Dia ini melihat kaum musyrikin, dia melihat orang-orang kota Makkah itu sudah banyak yang terpengaruh dengan Al-Quran. Karena keindahan bahasa Al-Quran, karena ketinggian bahasa Al-Quran, maka dia ingin untuk melawan Al-Quran itu. Maka salah satu caranya adalah dengan dia menyewa biduan-biduan wanita untuk mereka disuruh menyanyi, ya, agar orang-orang Mekah terlalaikan dari Al-Quran. Ya, jadi musik digunakan di zaman tersebut untuk melawan apa? Melawan Al-Quran. Ya, makanya di sini kata Allah, ada di antara manusia yang memperjualbelikan lahwal hadits untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Anda baca tafsir surat Luqman ayat yang ke-6, betul lah dia. Ada yang sudah ngecek?
Ayat 6 ya. Ya. Kalau Anda baca tafsirnya seperti Ibnu Katsir, beliau membawakan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ketika mengomentari ayat ini, huwa wallahi al-ghina. Yang dimaksud dengan lahwal hadis, demi Allah, pakai sumpah Abdullah bin Mas'ud, itu adalah al-ghina, yaitu musik-musik atau nyanyian-nyanyian. Ya, ini sangat terang benderang dalil pengharaman musik dari sisi ayat Al-Quran. Kemudian dari hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal khamra wal harira wal ma'azif. Kelak akan ada di antara umatku yang menghalalkan khamr, ya kain sutra, ya judi, dan juga al-ma'azina dan al-ma'azif, alat-alat musik. Ya, jadi alat musik disejajarkan dengan item-item tadi, menunjukkan hukumnya apa? Sama. Ya, menunjukkan hukumnya sama. Apalagi Nabi mengatakan akan ada kelak yang menghalalkan. Nah, berarti di zaman Nabi hukumnya haram. Dan shadaqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa yang disampaikan Nabi. Nabi tidak berbicara dengan wahyu. Di zaman kita sekarang ada nggak yang menghalalkan? Yang kemarin surat Syu'ara, surat pemusik. Nah, model-model kayak gitu itu yang sesuai dengan sabda Nabi SAW menghalalkan musik. Bahkan sampai mengatakan di dalam Al-Quran ada surat pemusik, ya, surat Syu'ara katanya. Naudzubillah. Kemudian kata Syekh, wa yushbihuhum al-an alladzina yattakhiduna al-anashid allati yusammunaha al-islamiyah wa yaj'alunaha min wasailid da'wati ilallah. Nah, kalau tadi ada yang joget-joget atau nabu rebana, konser tapi kedoknya sholawatan. Orang-orang yang datang itu, mereka datang niatnya konser atau niat mencari pahala? Nyari pahala di sisi Allah. Maka berarti kalau nyari pahala namanya ibadah. Ya, jadi mereka datang ke acara-acara yang kayak konser itu. Ya memang konser sebenarnya kan ya. Ya, dengan lightingnya, dengan panggungnya, dengan sound systemnya, ya, dengan alat-alat musiknya, dengan nyanyian-nyanyiannya. Mereka yang hadir di sana, mereka meyakini bahwa kehadiran saya di sini mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan. Berbeda dengan orang-orang yang ikut konser memang, ya, ikut konser rock, konser metal misalnya. Ada nggak di antara mereka yang menganggap bahwasanya saya ikut konser ini untuk mencari pahala di sisi Allah? Nah, nggak ada. Ya. Paham nggak maksudnya perbedaannya? Iya. Tanya kepada orang-orang yang ikut konser-konser yang memang konser murni, pure, musik beneran. Ya. Ketika mereka datang, tanya, ente datang konser ini dapat pahala tak? Pasti mereka menjawab, enggak. Tapi saya dapat hiburan, kesenangan, gitu. Mereka tahu bahwasanya ini bukan ibadah. Saya tidak sedang menjalankan ibadah di sisi Allah. Maka saya nggak mengharap pahala di sisi Allah. Masih waras. Ya, daripada yang ikut konser tapi kedoknya tadi sholawatan. Yang datang ketika ditanya, inti dapat pahala teko acara kok ini. Jawabannya apa? Oh iya, jelas. Ya, karena di sini disebutkan puji-pujian kepada Nabi, disebutkan ini dan ini, mengharapkan pahala di sisi Allah. Type itu sufi. Nah, ada yang mirip dengan sufi tentang alat musik juga, yaitu dari kalangan ikhwanul muslimin. Cuman bedanya mereka menjadikan musik sebagai sarana untuk berdakwah. Ya, sebagai sarana untuk berdakwah, di mana mereka bikin nasyid-nasyid Islami, musik-musik religi. Ya, tujuannya adalah untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya bedanya dengan sufi tadi ya? Ya. Wa da'watu ilallahi azza wa jalla minad din. Sama juga sebenarnya dakwah itu juga bagian dari agama. Dakwah itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada Allah. Wala yadkhulu fiha syai'un minal aghani wa minal anghami wat tanghimati allati tulhin nufus. Maka kalau dakwah itu adalah bentuk ibadah, enggak boleh kemasukan musik-musik.
atau tadi nasyid-nasyid yang diiringi dengan alat-alat musik, yang itu bisa melalaikan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih berhasil. Ya, meskipun berhasil. Benar atau tidaknya suatu dakwah tidak diukur dengan keberhasilan dakwah tersebut. Ini yang sering diantara sebagian orang awam tertipu. Jadi seorang menganggap dakwah itu dianggap sukses, dianggap benar apabila dakwahnya itu berhasil membuat yang maksiat tobat dari maksiatnya, membuat orang yang kafir masuk ke dalam Islam, ya, membuat orang yang meninggalkan perintah Allah nggak sholat, akhirnya dia jadi sholat. Maka dianggap dakwahnya ini sebagai sebuah hal yang benar. Ngukurnya itu dari keberhasilan. Padahal ini keliru. Yang diukur bukan keberhasilannya, tapi yang diukur adalah prosesnya sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai tidak dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW. Meskipun ada seseorang yang berdakwah sesuai dengan yang dicontohkan dengan Nabi, ternyata tidak mendapatkan keberhasilan seperti yang berdakwah lewat musik, maka tetap kita katakan yang berdakwah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW ini yang benar, meskipun tidak mendapatkan pengikut. Sedangkan yang berdakwah dengan cara yang menyimpang dari jalan Nabi, lewat musik dan yang lainnya, meskipun dapat banyak followers, tetap kita katakan ini dakwah yang batil, dakwah yang salah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyeru manusia ke jalan Allah sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan, sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Adapun hidayah di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan belani supaya orang dapat hidayah, akhirnya kita menempuh cara-cara yang tidak benar demi untuk supaya orang itu mendapatkan hidayah. Tetap nggak boleh. Misalnya ya, ada orang mau saya ajak masuk Islam, dia kafir. Mau saya ajak masuk Islam. Maka biar dia masuk Islam, saya gambarkan kepada dia Islam yang sesuai dengan hawa nafsunya dia. Islam itu enak. Ya. Sampean masih bisa minum khamr, sampean masih bisa berzina, nggak apa-apa dalam Islam itu. Nah, cek ya bang, saya tertarik deh. Oh, tiba no gak apa-apa Islam itu. Iya makanya ndang melbuah Islam. Loh benar masuk Islam dia, tapi dengan cara menipu seperti tadi, menyembunyikan hakikat Islam yang sebenarnya. Kenapa? Karena kalau saya bongkar hakikat Islam yang sebenarnya, gak cocok ambil dia, akhirnya gak melbu Islam dia. Benar gak cara dakwah seperti ini? Tetap gak benar. Ya meskipun dia benar-benar masuk Islam, namun caranya salah, tetap kita katakan salah. Jadi bedakan antara Allah memberikan hidayah kepada manusia lewat jalan apapun. Kalau Allah memberikan hidayah kepada manusia bisa lewat jalan apapun, terkadang dari jalan yang haram, terkadang dari jalan yang memang nggak benar, dia dapat hidayah di situ. Ada orang-orang yang mengatakan saya justru mendapatkan hidayah bukan di masjid. Ya, saya mendapatkan hidayah bukan di kajian. Saya justru mendapatkan hidayah di tempat maksiat, kata dia. Ya, saya justru mendapatkan hidayah di tempat maksiat, entah diskotik atau apa. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia tentang sesuatu yang di situ menjadi pemicu dia untuk akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kemudian kita katakan bahwa tempat maksiat itu adalah sarana untuk mencari hidayah? Bukan, tetap bukan. Ya, maka sekali lagi Allah memberikan hidayah lewat jalan apapun, terkadang lewat jalan-jalan yang tidak benar, cara-cara yang tidak benar. Itu cara Allah Subhanahu wa taala memberi dia hidayah. Namun kita yang berdakwah nggak boleh pakai cara-cara yang nggak benar. Ya harus dengan cara-cara yang benar. Saya kasih analogi untuk mendekatkan pemahaman. Ada dua orang yang sedang mengendarai motor. Yang satu dia berkendara dengan cara yang safety, di mana dia taat rambu lalu lintas, ya motornya juga
benar-benar safety, pakai helm dan seterusnya. Yang kedua, mengendarai motor dengan nggak safety. Ya dia melanggar lalu lintas, kemudian motornya juga remnya blong, terus spionnya gak ono, gak helman pisan, lawan arus pisan. Nah, kemudian mereka sama-sama melakukan perjalanan dari Surabaya ke Sidoarjo misalnya. Ternyata yang nggak safety tadi, yang melanggar lalu lintas, tiba di tempat tujuan, berhasil dia. Sedangkan yang taat rambu lalu lintas justru kecelakaan di tengah jalan. Nah, Anda terus habis itu ngelihat fenomena ini, siapa yang Anda tiru setelah itu? Loh, kok pakai mikir sama? Anda ngelihat dua orang ini, yang Anda tiru siapa? Kecelakaan loh tapi. Hah? Orang-orang kebanyakan tertipu, niru yang mana? Niru sing selamat, niru yang berhasil. Berarti sing tepak iku sing iki. Iya, merangga lalu lintas ini yang benar. Buktinya dia berhasil. Sedangkan yang taat rambu lalu lintas malah kecelakaan. Loh, kecelakaan atau tidak di tangan siapa? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan proses. Dan prosesnya harus benar. Ya enggak? Ada dua orang. Yang satu hidupnya healthy, sehat. Makannya dijaga, istirahatnya teratur, rajin olahraga, tidak merokok, tidak minum khamr. Yang kedua, nggak karuan hidupnya, makan sembarang, suka begadang, ngerokok, minum khamr, nggak pernah olahraga, mager. Ya. Kemudian ketika check up di rumah sakit, ternyata yang hidupnya nggak sehat tadi justru tidak ada penyakit sama sekali, sehat, dinyatakan sehat sama dokternya. Sedangkan tadi yang healthy lifestyle, yang hidupnya sehat, justru kolesterol, diabetes, asam urat, hipertensi. Oh iya, loh mungkin enggak? Mungkin. Kesehatan atau sakit di tangan siapa? Allah. Maka Anda melihat dua fenomena ini, manusia terkadang melihat dua manusia ini tertipu. Dia akan mengatakan, oh berarti sing tepak iku sing iki wong buktine sehat kok. Iya. Akhirnya ngerokok, akhirnya minum khamr dengan alasan fulan aja sehat kok. Gitu. Mereka melihat hasil, salah. Yang dilihat harusnya apa ya? Proses, tetap hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga dakwah. Ada orang-orang yang tertipu, fulan dakwahnya dengan entertain. Ya, fulan dakwahnya dengan musik, dengan sandiwara-sandiwara, dengan film-film religi. Ternyata terbukti banyak orang-orang yang tobat, banyak orang-orang yang mu'alaf dengan mendengarkan musiknya. Loh, bisa enggak? Bisa. Iya, kita iakan betul. Banyak orang-orang yang tobat dari maksiat dengar lagu religi, ada. Bahkan masuk Islam gara-gara dengar lagu religi, ada. Ya, kita katakan iya. Namun tetap cara dakwah tersebut kita katakan hak atau batil? Tetap batil. Ya, sedangkan yang berdakwah dengan menggunakan hal-hal yang mubah, bukan hal-hal yang melanggar syariat. Ya, nanti jangan dianggap ustadz pakai alat musik juga kan? Apa itu? Ini mikrofon kan dipakai sama vokalis itu. Itu alat musik ini. Ngerti ya? Ada bilang kayak gitu. Antum juga pakai alat musik, apa mikrofon jadi? Kok bisa mikrofon alat musik? Iya kan vokalis itu megang mikrofon. Ya. Kita pakai alat-alat yang mubah, sarana-sarana yang mubah yang tidak mengandung unsur keharaman, boleh-boleh. Ya, adapun kalau kita membelani supaya orang dapat hidayah, kita menempuh jalur yang haram seperti musik, maka ini tetap tidak diperbolehkan. Ya. Kata beliau, wa tushhilun nasa an dzikrillah wa an qiraatil Qur'an. Di mana mereka ini ikhwanul muslimin menggunakan sarana musik untuk berdakwah, mereka menyibukkan manusia dari mengingat Allah, menyibukkan manusia dari membaca Al-Quran. Lihat orang-orang yang bergelut di dunia musik. Maka kesibukan mereka itu musik terus, melalaikan mereka dari Allah, melalaikan mereka dari Al-Quran. Musik-musik terus.
Wa hiya min syi'aratil manahijil hizbiyah. Dakwah lewat musik itu termasuk syiar manhajnya kaum hizbiyah alias ikhwanul muslimin dan yang sejenisnya. Wa laysat min wasailid dakwah. Musik bukan termasuk sarana dalam berdakwah. Baik, berkaitan dengan sarana, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' As-Siratil Mustaqim, beliau mengatakan bahwasanya sarana itu juga bisa dihukumi bid'ah. Ya, sarana itu juga bisa dihukumi bid'ah sebagaimana tujuan. Tapi ada yang bilang seperti ini, Ustadz, perkara-perkara yang baru di dalam agama antum bilang bid'ah. Lantas sarana-sarana dalam berdakwah atau sarana-sarana itu tidak bisa dihukumi bid'ah, kata mereka. Yang bid'ah itu adalah tujuannya, sedangkan sarana tidak bisa dihukumi bid'ah. Seperti misalnya antum pakai sarana dakwah ini apa ini YouTube, ya medsos. Ini bid'ah. Secara bahasa betul bid'ah karena memang ada nggak di zaman Nabi SAW? Tidak ada. Mikrofon ada nggak di zaman Nabi SAW? Tidak ada. Sedangkan kita pakai musik, dakwah pakai musik, sama betul itu bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi SAW. Nabi tidak berdakwah dengan musik, betul. Sebagaimana Nabi tidak berdakwah dengan mikrofon. Maka kenapa kalian salahkan kami, sedangkan kalian sendiri juga pakai sarana yang bid'ah? Tahu ya? Bingung. Jadi yang kita kritik dakwah pakai musik ini protes, ngamuk. Kalian ini bilang dakwah pakai musik bid'ah, padahal kalian sendiri juga berdakwah dengan cara yang bid'ah. Apa itu? Pakai mikrofon, kemudian pakai medsos. Itu kan juga bid'ah. Kenapa kalian nggak membid'ahkan diri kalian dan kalian membid'ahkan kami yang sarana dakwahnya lewat musik? Maka kita jawab, bedakan antara bid'ah dengan wasilah mursalah. Ya, bedakan antara bid'ah dengan wasilah mursalah. Apa bedanya? Dua. Perhatikan motivasi dari Nabi SAW, kebutuhan Nabi SAW, dan yang kedua penghalangnya. Atau bisa dikatakan ini adalah rumus singkat untuk mendeteksi sesuatu bid'ah atau tidak. Perhatikan dua hal ini. Ada gak kebutuhan, dorongan Nabi untuk melakukannya? Kalaupun ada, apa yang menghalangi Nabi untuk melakukannya? Baik, sekarang dakwah pakai mikrofon. Apa dorongan saya kok pakai mikrofon? Motivasinya apa saya ceramah pakai mikrofon? Untuk supaya semakin keras suaranya, menjangkau yang ada di belakang. Baik, pertanyakan apakah Nabi juga punya keinginan seperti itu dalam dakwahnya? Ya, dalam hadis Jabir bin Abdullah, Jabir mensifati khutbahnya Nabi SAW. Beliau mengatakan, kana Nabi SAW idza khataba ihmarrat 'ainah washtadda ghadabuhu wa 'ala sautuhu ka'annahu mundhiru jaishin. Nabi itu, kata Jabir, kalau berkhutbah matanya memerah, amarahnya meningkat, dan suaranya meninggi. Nah, ya, berarti Nabi SAW juga pingin suaranya itu apa? Keras. Berarti cek hijau, centang hijau. Yang pertama ini. Artinya kita punya motivasi yang sama. Nabi punya motivasi yang sama dengan kita yang pakai mikrofon ini. Paham ya? Bingung enggak? Baik. Sekarang pertanyaan kedua apa tadi? Penghalang. Ya. Apa yang menghalangi Nabi khutbah, ceramah, kajian pakai mikrofon? Tidak adanya mikrofon di zaman tersebut. Itu yang menghalangi Nabi. Nabi punya dorongan untuk pakai mikrofon, tapi gak ono barangi. Sehingga kalau kita pakai di zaman sekarang, maka jatuhnya bid'ah enggak? Tidak bid'ah. Karena tidak terpenuhi syarat yang kedua ini. Jadi syarat yang kedua tadi coret merah. Maka kalau tidak terpenuhi berarti tidak dikatakan sebagai bid'ah, tapi dikatakan sebagai wasilah mursalah.
Ini kiaskan kepada hal-hal lain yang sering dijadikan bahan oleh ahli bid'ah. Kalau sitik-sitik bid'ah, kaji gak usah gawe pesawat. Nggak apa? Unta. Apalagi? Oh banyak. Ya banyak. Nah ini ukur dengan dua tadi. Nah sekarang kita bahas musiknya. Apa tujuan orang-orang dakwah pakai musik? Supaya dakwah ini tersebar, supaya kena semua segmen. Ya, biar dakwah ini bukan cuman ada di masjid saja, tapi orang-orang yang ada di di tempat-tempat maksiat, orang-orang yang nggak pernah ke masjid itu biar tersentuh dakwah. Taib. Jadi tujuannya untuk supaya dakwahnya tersyiarkan. Padahal tujuannya fulus. Nah, iya kan, Anda kira orang bikin lagu terus tujuannya murni berdakwah nggak golek fulus? Mustahil. Ana lebih percaya unta masuk ke dalam lubang jarum. Ya, lebih percaya unta masuk lubang jarum. Oh iya percaya, daripada musisi rela dia bikin lagu, nulis lagu, rekaman lagu demi untuk dakwah tidak mengharapkan fulus, nggak mungkin. Buktinya dodolan kok. Katakanlah ya sudah husnudzon Ustaz, yo. Mereka tulus berdakwah untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga punya nggak keinginan seperti itu? Loh, kok ragu dong? Lebih pengen Nabi untuk manusia dapat hidayah. Nabi lebih pengen untuk dakwah ini semakin luas. Makanya Nabi bela nih sampai safar ke Taif. Untuk apa? Untuk menyiarkan Islam, untuk berdakwah. Nabi mengutus sahabat-sahabatnya untuk berdakwah seperti siapa yang diutus ke Yaman? Mu'ad bin Jabal. Ya, Nabi ingin dakwah ini tersyiarkan, tersebar. Maka centang hijau yang pertama ini. Nabi punya motivasi yang sama dengan para musisi-musisi religi itu. Motivasi kedua, ada nggak penghalangnya di zaman Nabi SAW? Apa yang menghalangi Nabi untuk dakwah pakai musik? Apa yang menghalangi Nabi dakwah pakai musik kan? Enggak. Apa yang menghalangi? Motivasinya, dorongannya ono. Terus alat musiknya ada apa enggak di zaman Nabi? Ono, ojo bilang enggak ono. Meskipun enggak seperti sekarang. Jangan ditanya, oh iya zaman Nabi gak ono gitar, gak ono drum, gak ono piano, iya. Tapi alat musik secara umum ada nggak di zaman Nabi? Ada. Maka coba tanyakan, Nabi punya motivasinya, dorongannya. Terus alat musiknya ada, opo gak dilakoni ambek Nabi? Berarti memang itu apa? Haram. Maka kalau dilakukan sama orang setelahnya, apa hukumnya? Bid'ah. Itu jawaban kita kepada mereka. Beda. Kalian yang berdakwah pakai musik itu bid'ah, dakwah yang bid'ah. Ya, sedangkan kita berdakwah ya pakai mikrofon atau pakai medsos, ini bukan bid'ah. Meskipun bid'ah secara bahasa karena nggak ada di zaman Nabi, namun secara syar'i ini bukan bid'ah. Karena tadi tidak memenuhi dua syarat tadi. Paham jamaah ya? Ya, maka kiaskan ini kepada hal-hal yang lain. Insya Allah kita bisa mendeteksi bid'ah sejak dini. Ya, kalau sudah tahu rumusnya ini enak. Jadi nggak perlu tanya item per item dari bid'ah itu. Ustadz hukumnya ini apa? Ustadz hukumnya ini apa? Enggak. Kita ukur sendiri dengan dua hal tadi. Li'anna manahijad da'wati tauqifiyatun. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'un nasa bil kitabi was sunnah wal wa'dhi wal irsyad wal mujadalati billati hiya ahsan wa lam yattakhidil anashidal jama'iyyata wasilatan lid-da'wah. Kata beliau, manhaj, metode dalam berdakwah itu tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Ngikut dalil. Ya, metode dalam berdakwah itu mengikuti dalil. Seperti misalnya metode kita dalam berdakwah, yaitu kita memprioritaskan dakwah pada apa?
Apa dakwah yang paling prioritas bagi ahlus sunnah, bagi dakwah salafiyah? At-tauhid. Ya, adapun mereka tauhid diakhirkan. Ojo tauhid dhisik. Kok bubar kok. Kok gegeran nek dakwah tauhid iki. Ya, tauhid itu keriai. Yang penting sekarang apa yang orang-orang seneng, orang-orang cocok. Lihat pangsa pasar lah dakwah itu. Ya, ojo nggak geger. Ya, ini sudah menyelisihi manhaj dakwahnya Nabi. Karena Nabi manhaj dakwahnya, metode dakwahnya yang menjadi titik prioritas dakwah beliau apa? At-tauhid. Engkau gegeran, iya memang Nabi geger nang Mekah kok. Kok gak gelem gegeran, turu wae. Gak usah dakwah. Memang demikian resikonya menyampaikan tauhid, dibenci, dimusuhi, dibully, dicaci maki. Itu resiko yang dialami Nabi dan para sahabatnya sampai diusir dari kota Mekah. Yang dakwah tauhid sekarang tidak separah sebagaimana yang didapatkan Nabi SAW. Itu pun tetap nggak mau mendakwahkan tauhid. Ya, ini cemennya luar biasa. Orang-orang tahu ya. Ada nggak antum pernah dengar ada orang yang mungkin diusir dari negerinya gara-gara dia menyeru umatnya kepada tauhid, atau mungkin disiksa seperti Bilal, atau dibakar seperti Khabbab ibnul Arad gara-gara tauhid? Pernah dengar nggak ada dai seperti itu diperlakukan seperti itu? Nggak ada, paling cuma dicebir. Iya, paling cuma dicebir, dikucilkan. Ya, gitu saja sudah melempem, meninggalkan dakwah tauhid. Nah, kemudian berubah yang melo-melo, istilahnya yang cocok sama jamaah, yang disukai sama jamaah. Tujuannya bukan menyampaikan agama Allah, tujuannya adalah untuk supaya menggayat apa? Menggait followers. Bukan gitu dakwah itu. Dakwah tujuannya bukan banyak-banyakan orang. Ya, sing akeh followersnya berarti dakwah sukses. Jare sapa? Ya kan, ukurannya orang-orang itu dai yang sukses itu kalau yang rame jamaahnya. Nek kajian itu penuh beludak, oh iki dai sukses ini. Ya jelas sukses. Lawang yang disampaikan adalah hal-hal yang disenangi sama kaum muslimin, hal-hal yang disenangi sama manusia. Ya pantas aja banyak orang yang suka. Ya, Ustadz Fulan dakwahnya adem, itu kuase wae ini adem. Ya, Ustadz Fulan dakwahnya itu sejuk. Ya, nang batu kan nek bikin sejuk. Ya, apa maksudnya sejuk? Dia ini tidak pernah ya menyinggung kesyirikan atau menyinggung amaliyah-amaliyah yang bid'ah dan yang lainnya. Ya jelas karena dia memang tujuannya adalah untuk menggait manusia sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau yang punya medsos. Nah, kalau yang punya medsos ini beda lagi tujuannya. Supaya apa medsosnya? Banyak followersnya, banyak subscribersnya, banyak likesnya, banyak viewersnya. Nanti kalau banyak viewersnya, subscribersnya, yang datang apa nanti? Endorse. Ya, datang fulus endorse. Naudzubillah, dai-dai konten kreator. Ini nggak benar cara dakwah demikian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa dakwah para nabi dan rasul adalah menyeru umat kepada tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah. Cukup harus memperingatkan dari syirik, wajtanibu at-taghut. Nah, sudah sampaikan tauhid saja, jangan nyinggung syirik. Oh, gak iso. Sudah sampaikan sunnah saja, jangan membahas bid'ah. Oh, gak iso. Iku wis sak paket. Ya, itu sudah satu paket. Nah, maka manhaj metode dakwah mengikuti dalil tauqifiyah. Karena Nabi SAW mencukupkan menyeru manusia dengan kitabullah, dengan sunnah Nabi SAW. Nah, problemnya juga tidak sedikit di antara dai-dai itu yang ngikut selera pasar, yang ngikut jamaah. Sehingga dia nggak punya prinsip. Apa yang digandrungi sama jamaah dia ikut. Seharusnya nggak boleh dia diatur sama jamaah. Harusnya dia yang tahu bagaimana apa yang dibutuhkan sama jamaah itu. Makanya terkadang ada panitia kajian misalnya, Ustadz ngatur. Ya Ustadz nanti kalau kajian bahkan ngatur sampai nggak boleh menyampaikan khutbatul hajah. Jangan nanti innal hamdalillah nahmaduhu. Kalau mau nyampaikan itu dipotong sampai tengah saja Ustaz.
Jangan sampai wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Betul. Dia ngomong seperti itu. Tak bilang kenapa? Enggak, ini jamaah kita ini sensitif sama kata bid'ah. Soalnya jamaah. Tak bilang wis tawakal ala Allah. Enggak beneran Ustaz, tolong Ustaz. Hanya kita kajian, terus kita sampaikan khutbatul hajah lengkap. Wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Marah takmirnya. Ya, ya sudah, itu perjumpaan terakhir itu. Ya. Nah, ini nggak boleh dituruti dari hal-hal yang sepele seperti ini, nggak boleh dituruti. Jamaahnya nggak suka, alergi dengan kata bid'ah, jamaahnya alergi dengan syirik, jamaahnya alergi dengan pembahasan tauhid, dituruti sama ustadznya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ya, yang penting dakwah dulu. Enggak, sampaikan. Ya, jangan nuruti kemauannya jamaah. Ngalem akhirnya. Nanti ada request, Ustadz temanya ini saja, jangan ini. Nanti yang disampaikan ini. Wis kon kajian dhewe wae. Iya. Karena mereka ini seakan-akan menganggap Ustadz ini seperti artis yang akan diundang untuk konser. Nah, kalau dulu artis diundang untuk konser, penyanyi atau band, itu penyelenggara boleh request lagu apa yang akan dinyanyikan. Iya, boleh. Ya, jadi nanti tolong list lagunya ini dan itu diajukan sama penyelenggaranya. Ya, kata penyanyinya, kata bandnya, oh gak apa-apa, pokoknya lunas. Ya, nggak apa-apa, pokoknya lunas. Jadi seakan-akan panitia penyelenggara itu punya hak untuk ngatur ustadz. Enggak. Ya, serahkan kepada ustadz. Ustadz yang tahu. Antum hanya bisa memberikan gambaran kondisi jamaah saya. Ya, di masjid ini ya rata-rata orangnya itu awam. Mereka nggak paham tentang sunnah. Ya, mereka ini benar-benar orang-orang yang banyak bergelut dalam kemaksiatan. Mereka juga banyak berbuat syirik kepada Allah. Sudah, nanti biar diatur sama ustadznya. Ya, step-stepnya itu biar diatur sama ustadznya. Ya. Kemudian kata beliau, Nabi tidak pernah menjadikan nasyid-nasyid sebagai sarana untuk berdakwah. Wa insyadu syi'ril jayyid an-nazih lirraddi 'alal musyrikin wa difa'i 'anil Islam ka syi'ri Hasan radhiyallahu anhu au litansyiti 'alal amali was-sayri fis safari laisa dzalika syabihan bil anasyidil jama'iyyatil musta'malatil an fala tuqasu 'alaihi lima bainahuma minal fariqil wadih. Adapun menyenandungkan syair, ya, menyenandungkan syair-syair yang isinya bagus, lirik kalimatnya bagus, dan tidak diiringi dengan alat-alat musik, yang tujuannya adalah untuk tansyid, menyemangati, baik ketika perang atau ketika safar, ketika bekerja. Atau tujuannya adalah syair-syair yang tujuannya untuk membela Islam. Seperti dahulu ada sahabat namanya Hasan bin Thabit. Dia dikenal syair-syairnya itu menghantam kaum musyrikin, menghantam orang-orang kafir dengan syair-syair itu. Ini kalimat-kalimat yang indah, yang tidak diiringi dengan alat-alat musik, meskipun bernada. Maka ini hukumnya boleh. Ya, selama tujuannya tadi untuk membela Islam atau untuk menyemangati. Ya, demikian juga para sahabat. Ketika Nabi dan para sahabat membangun Masjid Nabawi, mereka menyenandungkan syair-syair untuk penyemangat. Ya, seperti la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu fadzaka minnal amalul mudallalu. Kalau Nabi saja bekerja membangun Masjid Nabawi, istilahnya Nabi juga nukang gitu loh. Nabi ketika membangun Masjid Nabawi, beliau turun langsung. Kalau Nabi saja bekerja untuk membangun Masjid Nabawi dan kita hanya duduk-duduk saja, sungguh itu pekerjaan yang menyesatkan. Ya, sungguh ini adalah aktivitas yang buruk. Ya gimana nggak buruk? Nabi ini kerja, ya, sing liyane cangkruan lunggu-lunggu, ini nggak benar. Maka mereka menyenandungkan itu untuk supaya mereka semangat. Nabi wae kerja, mosok awak dhewe gak kerja ngono. Disemangati dengan syair-syair. Atau ketika mereka berperang, ya, maka dalam kondisi down mentalnya, maka dengan syair-syair itu dibakar lagi semangatnya.
Ya, itu kebiasaan orang-orang zaman dahulu. Memang mereka kuat dengan syairnya itu tadi. Makanya seperti ini hukumnya mubah, boleh. Ya, tapi bukan terus habis gitu bikin album. Enggak. Ngerti ya? Bedakan antara dua hal tadi. Nabi SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau ditanya tentang syair bukan musik ya. Ya, jangan dengarkan omongan ustadz menyimpang itu. Syu'ara artinya penyair, bukan musisi. Nabi mengatakan huwa kalamun fahasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Kata Nabi, syair itu sama seperti kalam, sama seperti ngomong. Nah, lihat, saya ngomong, ada nadanya nggak naik turun? Ada nadanya naik turun. Justru dengan itu dikenali ini kalimat tanya atau ini kalimat penegasan, ya intonasi. Maka syair sama seperti itu. Nah, hukumnya sama. Kalau ucapan itu dihukumi baik apabila ucapannya baik, berdosa ucapan apabila ucapannya jelek. Syair pun juga demikian. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Baik, selesai dari masalah yang ke-22. Sebelum kita lanjut masalah yang ke-23, atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada ya? Ada. Oke. Apa itu? Khuruj. Khuruj merupakan metode dakwah yang bid'ah yang dilakukan oleh jamaah at-tabligh. Kenapa demikian? Karena selain memang Nabi SAW tidak pernah mencontohkan dakwah demikian, mereka khuruj rata-rata adalah orang-orang yang jahil yang baru bertobat. Ya kan, orang yang baru bertobat, yang dulunya maksiat, kemudian bertobat. Harusnya yang pertama kali mereka lakukan apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu, belajar. Tapi justru mereka khuruj menyibukkan diri dengan dakwah. Meskipun dakwahnya hanya sebatas ngejak orang. Ya, gedor-gedor rumah, ngejak orang sholat misalnya. Kemana-mana bawa kompor. Kan gitu kan? Bawa pemean. Bawa tongkat juga. Pernah tuh. Ini nggak benar. Iya, ini nggak benar. Karena harusnya orang-orang yang baru bertobat kewajibannya belajar, menuntut ilmu. Ya, bukan malah menyibukkan diri dengan keluar berdakwah sekian hari. Kalau disamakan katanya, loh itu buktinya sekolah madrasah ada 1 semester, 2 semester, ada kelas 1, kelas 2. Maka kita katakan bahwasanya itu tidak sama dengan khuruj. Justru itu menuntut ilmu. Ngerti ya? Justru itu menuntut ilmu. Sedangkan khuruj bukan menuntut ilmu, tapi justru malah berdakwah, menyibukkan diri dengan berdakwah. Apalagi meninggalkan istri, meninggalkan anak berhari-hari demikian. Nah, ini nggak benar. Metode dakwah yang bid'ah. Tidak pernah Nabi SAW, para tabi'in melakukan hal demikian. Selalu mereka mengajak orang-orang yang bertobat, yang baru hijrah kalau bahasa kita, untuk belajar terutama tentang masalah tauhid, masalah akidah. Ya, makanya antum kalau dapati ada orang-orang yang mungkin baru belajar, baru ngaji, ya, atau apalagi dari kalangan orang-orang yang mungkin dulunya terkenal public figure, nggak usah diangkat-angkat lagi sudah dia. Sama derajatnya seperti antum di sini menuntut ilmu. Ya, jangan kemudian diangkat-angkat, diajak selfie atau dijadikan pemateri kajian juga untuk share pengalaman perjalanan tobat. Oh. Akhirnya keterusan, apa maksudnya ya? Iya, akhirnya keterusan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada artis-artis baru tobat, penyanyi baru tobat, kemudian bukannya malah didukung ngaji, malah dijadikan host, pembawa acara.
Akhirnya ini orang sibuk jadi host kesana kemari, nggak ngaji, atau diundang untuk memberikan testimoni. Kok testimoni ya? Apa pengalaman? Ya bagaimana kok bisa bertobat? Ya dulu pengalamannya gimana? Sambil nangis-nangis. Saya dulu begini. Sibuk diundang nanti besok ke sana, besok ke sana, besok ke. Jadi ustad jahil, nggak punya ilmu. Hanya benar nggak lama kemudian balik lagi dia ke dalam kubangan dosanya. Ini yang bertanggung jawab orang-orang yang mengangkat dia itu. Ya, maka sudah biarkan duduk sama antum kayak orang lain gitu loh. Ya, tapi dia bien sudah tutup sudah masa lalunya. Mau dia artis, mau dia penyanyi, mau dia bintang film, tutup sudah. Sama seperti antum semuanya, sama seperti kita semuanya menuntut ilmu. Ya. Tidak dispesialkan. Itu mungkin wallahu a'lam. Empat berapa? 557. Ada lagi? Mau lanjut nanggung? Ibu-ibu ada mau ditanyakan? Ya, duf diperkecualikan ketika pernikahan atau ketika hari raya, dan itu pun yang memukul adalah anak-anak. Ya, sebagaimana datang riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi nggak pakai ecek-ecek ya. Ya, nggak pakai ecek-ecek. Ya, nah itu diperkecualikan sesuai dengan hadis yang ada. Wallahu a'lam. Sama seperti kalam. Jadi ucapan itu terkadang mengandung kebaikan, mengandung keburukan. Kalau syair-syair tersebut itu mengandung kebaikan-kebaikan, maka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pahalanya bukan dari sisi nasyidnya, tapi dari sisi tujuannya tadi. Seperti Hasan bin Thabit tadi, tujuannya untuk membela Islam, membela Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya tujuannya untuk mangkel ini. Bikin mangkel apa? Ya membuat marah orang-orang kafir. Ya makanya seperti ini ya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara asal nasyid ini sama seperti kalam, seperti ngomong biasa. Kalau baik dia baik, kalau jelek dia jelek. Nah, wallahu a'lam. Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada kaitannya dengan sebagian masyarakat mengatakan bahwa Allah dengan pilihan, yaitu bagaimana? Karena kan biasanya ada gesekan dengan antara satu pihak tertentu dengan satu desa seperti ini yang menyikapinya seperti ini supaya tidak, tapi dalam sisi dakwahnya bisa masuk gitu. Ini kaitannya dengan yang seperti ini. Ya, selama memang tidak menyembunyikan al-haq, ya, dan juga tidak memanipulasi hakikat kebenaran, maka boleh-boleh saja seorang memiliki siasat dalam berdakwah. Tapi kalau siasatnya itu dengan menyembunyikan kebenaran atau mengatakan yang batil itu hak atau yang hak itu batil, ini nggak benar. Ya, kalau resikonya akhirnya dia tidak lagi bisa berdakwah, ya sudah terima resikonya. Jangan dengan alasan supaya dakwah bisa diterima, akhirnya memutarbalikkan fakta dengan mentolerir kesyirikan-kesyirikan mereka, mentolerir kebid'ahan-kebid'ahan mereka, mentolerir kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Nggak benar juga. Ya, maka boleh memiliki siasat dalam berdakwah, namun tadi tujuannya untuk menimbang kemaslahatan dan kemudorotan. Ya, menimbang maslahat dan mudorot. Kalau memang antum jelas bahwasanya antum misalnya gini, Ustaz, antum ini diundang dakwah, tapi masjidnya ini adalah masjid yang
full isinya jamaahnya itu adalah orang-orang khawarij takfiri. Terus antum saya minta membawakan tema tentang haramnya bom bunuh diri misalnya. Tapi lo ini mateni anak berarti. Paham ya maksudnya ya? Anak disuruh ceramah di kandangnya khawarij, ya membawakan tema-tema yang langsung kepada mereka. Ini juga nggak benar dakwah seperti ini. Ya bukan berarti kita pengecut, namun mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Ya, sebagaimana Nabi SAW, Nabi ketika di kota Mekah, Nabi tidak mengingkari kesyirikan dengan tangan. Ya, namun Nabi SAW mengingkari kesyirikan dengan lisannya. Kenapa? Mempertimbangkan maslahat dan mudarat. Ya, kalau Nabi mau bisa, Nabi hancurin berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu bisa. Tapi resikonya Nabi SAW dan para sahabatnya yang akan dibunuh sama orang-orang Quraisy. Maka Nabi tidak melakukan itu bukan karena Nabi pengecut, namun mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Ya, maka siasat dalam berdakwah itu boleh, namun tetap tidak merubah hakikat kebenaran. Nggak boleh merubah hakikat kebenaran demi untuk siasat dakwah. Wallahu a'lam. Dakwah disampaikan yang ringan-ringan dulu. Ya, seperti misalnya jamaah diajak untuk kalau masalah kitab ya seperti kajian kitab, maka ambil kitab-kitab yang ringan-ringan dulu, yang bahasanya mudah dimengerti oleh masyarakat, ya seperti kitab Usul Thalatha, Qawaid Arba, ya yang ringan-ringan dulu, yang bahasanya mudah dimengerti dan logis penjelasan-penjelasannya itu. Kemudian baru naik lagi kitab yang lebih kompleks, lebih berat. Ya naik lagi. Ini siasat dalam berdakwah demikian, nggak masalah. Tidak merubah hakikat dakwah, namun hanya berjenjang saja. Ya, wallahu a'lam. Tapi saya kira ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.